Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ibu-ibu, kita lanjutkan nggih materi bagian 2 kita tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Sekarang kita masuk ke bab bagaimana sih cara pencegahan kekerasan. Jadi kekerasan itu bisa terjadi di keluarga dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, kita akan bahas satu-satu nggih cara pencegahan kekerasan di lingkungan keluarga. Yang pertama, kita harus memahami tumbuh kembang anak-anak kita. Orang tua harus mampu menjadi pendengar yang baik, di mana orang tua dan anak itu bisa menjadi seorang teman. Jadi bisa berdiskusi bersama. Selanjutnya, apabila anak itu mengalami kesulitan, anak kita bantu. Baik untuk kesulitan dia belajar atau juga pergaulan atau juga kesulitan dalam hal interaksi di dalam keluarga. Yang selanjutnya, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Memberi pujian kepada anak jika anak berperilaku baik. Tidak menghardik atau menghakimi anak apabila di depan orang lain. Tidak memberi julukan negatif pada anak. Jadi anak kita panggil sesuai dengan nama. Karena kita sudah memberi nama anak kita bagus-bagus, kita panggil dengan nama tersebut. Kemudian mengenali pergaulan dan teman-teman anak. Jadi kita tahu teman anak kita itu siapa saja. Melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah bersama. Mengikuti perkembangan informasi teknologi, jadi anak itu nonton apa kegemarannya, kita harus tahu. Jangan mudah panik jika menghadapi anak yang suka melawan. Jadi kalau anak suka melawan, kita dekati baik-baik, kita nasihati, kita ajak diskusi kenapa sih anak itu melawan ke orang tua. Kemudian mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, suami dan istri. Jadi kalau ada apa-apa didiskusikan bersama antara bapak dan ibu. Selanjutnya kita akan membahas cara pencegahan kekerasan di masyarakat. Yang pertama yaitu peduli terhadap tetangga. Jadi apabila tetangga memiliki kebutuhan apa atau kesulitan apa, kita harus saling membantu. Yang kedua, pertemuan RT dan RW maupun kegiatan keagamaan sebaiknya membahas juga terkait pengasuhan anak yang benar. Jadi antara orang tua itu berbagi pendapat bagaimana cara mengasuh anak-anak yang benar, dan apabila sependapat maka kalau tetangga kita melihat anak kita berperilaku yang tidak baik, itu akan diingatkan juga oleh tetangga. Jadi sama-sama dan saling mengingatkan. Ketiga, mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya. Selanjutnya, melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan pada anak. Jika mengetahui melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Selanjutnya kita akan membahas terkait anak istimewa. Jadi anak istimewa adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik atau mental yang sesungguhnya mempunyai potensi istimewa yang dapat dikembangkan, sehingga anak tetap dapat berprestasi secara bermakna dengan lingkungan sosialnya. Jadi anak istimewa ini memiliki bakat atau kelebihan yang sebenarnya ada dalam dirinya. Dalam pasal 3 ayat 1
dan Permendiknas nomor 70 tahun 2019 dinyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus ini dikategorikan menjadi dua, yaitu satu, anak memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa, berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, yaitu anak yang mengalami kelainan. Yang pertama, yaitu tunanetra. Tunanetra tidak bisa melihat, ya. Tunarungu tidak bisa mendengar. Tunawicara tidak bisa berbicara. Tunagrahita yaitu kecerdasannya di bawah rata-rata. Kemudian tunadaksa, anggota tubuhnya tidak lengkap. Yang keenam, tunalaras, anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosialnya. Yang ketujuh, anak berkesulitan belajar. Ini biasanya disebabkan karena disfungsi otak atau psikologis dasar, sehingga kemampuan dan pola pikirnya atau potensinya itu tidak sesuai dengan kemampuan yang sebenarnya. 8, ya, lambat belajar. Dia bisa menangkap pembelajaran tapi sangat-sangat lambat. Kemudian yang ke-9, anak yang mengalami spektrum autisme atau biasa disebut autis, yaitu gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Kemudian yang ke-10, anak yang memiliki gangguan motorik, jadi saraf motoriknya, saraf geraknya terhambat. 11, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya. 12, anak yang memiliki kelainan selain yang sudah disebutkan. Kemudian yang terakhir, tunaganda. Berarti ini perpaduan dari macam-macam, bisa 1, bisa 2, 3, ya. Jika dilihat dari jenisnya, maka setiap anak istimewa ini memiliki tingkat kerentanan yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan perhatian yang berbeda pula oleh orang tua dan oleh orang-orang terdekatnya. Jadi, anak-anak istimewa ini juga rentan terhadap kekerasan, ya, ibu-ibu. Karena biasanya ada anggapan negatif tentang keterbatasan atau kecacatan yang dialami, sehingga orang tua itu merasa malu mempunyai anak istimewa. Orang beranggapan bahwa anak istimewa ini tidak dapat belajar dan melakukan kegiatan sehari-harinya tidak bisa seperti anak-anak yang lain. Ada juga anggapan bahwa anak istimewa tidak mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Ada juga anggapan yang salah terhadap anak yang mengalami kesulitan belajar dan hiperaktif sebagai anak yang kurang pintar atau anak nakal, atau dibilangnya juga anak aneh, ya. Kemudian orang tua dan guru tidak tahu bagaimana sebaiknya memperlakukan anak-anak istimewa ini. Akibatnya bahwa anak-anak istimewa ini banyak yang ditelantarkan, dipasung, atau dieksploitasi untuk memperoleh keuntungan berdasarkan rasa kasihan orang lain. Jadi malah dimanfaatkan, ya.
Padahal jika diperhatikan dan dilatih sejak kecil, maka anak-anak istimewa ini akan mempunyai kemampuan yang istimewa. Orang tua dapat melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak-anak istimewa ini. Maka diperlukan yang pertama kesadaran orang tua bahwa anak adalah amanah dari Tuhan, sehingga orang tua berkewajiban menjaganya dengan baik, termasuk anak-anak istimewa. Karena perlu diingat bahwa anak istimewa mempunyai tingkat kerentanan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Jadi tingkat perasanya akan lebih, Kemudian yang kedua, orang tua tidak boleh merasa malu apabila memiliki anak istimewa. Karena sebenarnya sudah disebutkan tadi anak istimewa ini memiliki potensi untuk berkembang dan berprestasi. Jika lingkungan keluarga memberikan ia kasih sayang dan dukungan untuk kemandiriannya sendiri. Kemudian orang tua harus memfasilitasi anak istimewa untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Orang tua juga berkewajiban memenuhi hak pendidikan anak istimewa seperti anak-anak lainnya. Bagi anak-anak istimewa, pendidikan itu sangat disarankan. Pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus agar anak itu juga dapat bersosialisasi, beradaptasi dengan anak-anak lainnya. Orang tua ikut serta dalam forum orang tua anak istimewa, jadi punya kelompok yang bisa diajak untuk berbagi, diskusi, dan sharing apabila orang tua itu mengalami kesulitan dalam mengasuh anak-anak istimewa. Yang terakhir, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan pada keluarga yang memiliki anak istimewa dengan memperhatikan, melindungi, menyelenggarakan sekolah inklusi, lingkungan bebas hambatan, dan perlindungan sosial, serta perawatan. Pesan kunci anak istimewa. Yang pertama, yang harus selalu kita ingat, anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. Mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pengembangan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang, dan perhatian dari orang tua. Yang terakhir, anak istimewa rentan atau mudah mendapatkan kekerasan, sehingga perlu dicegah dari kekerasan. Nah, ini ada lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan anak. Itu ada dinas sosial setempat, ada P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang ketiga ada Perlindungan Perempuan dan Anak, Rumah Perlindungan dan Trauma Center, Komnas Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Tim Reaksi Cepat Tanggap TRC Kementerian Sosial, atau juga LKS anak terdekat atau lembaga swasta lainnya. Kita sampai di kesimpulan pembelajaran hari ini Yang pertama, setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita, baik fisik, psikis, sosial, adalah bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Cara mendisiplinkan anak yang itu tidak harus dengan kekerasan ibu-ibu. Kita dekati anak, kita nasihati dengan
nasihat yang halus, baik, tutur kata yang baik, lemah lembut, kita diskusikan bagaimana caranya agar anak itu bisa lebih disiplin. Kita buat peraturan bersama dengan anak. Kemudian ketiga, kekerasan dapat terjadi dimanapun. Siapapun juga dapat melakukan kekerasan, bahkan orang terdekat sekalipun. Sehingga orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Karena ada anak memiliki hak-hak yang harus kita lindungi. Pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan melalui berbagai cara, antara lain dengan deteksi dini, membawa anak ke tempat aman, melaporkan ke RT, RW, atau polisi setempat apabila anak diketahui mengalami kekerasan. Terakhir, menghubungi lembaga layanan setempat apabila anak telah mengalami kekerasan, sehingga anak langsung akan dapat ditangani. Nah, jadi hari ini kita mau liputan personalisasi, kisah ada Ibu Tami sama anaknya Fauzan. Ini anaknya tuh kena pelemahan otot gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu beredar sebuah berita yang viral di media sosial. Ini tentang seorang anak umur 15 tahun yang dia ini punya keterbatasan fisik, tapi inspiratifnya dia tetap semangat untuk menimba ilmu. Namanya Fauzan Akmal Maulana. Pelemahan otot yang dialami oleh Fauzan ini baru terjadi pas dia kelas 5 SD. Nah, sebelumnya Bu Tami dan keluarga nih memang nggak nyangka karena nggak pernah ada gejala apapun. Sekelas tapi nulis masih lancar ya Bu? Alhamdulillah, jari-jarinya itu dia masih main. Semangat Bu. Kemarin tinggal ayahnya. Jujur rasanya campur aduk sih, tahu bahwa Bu Tami ini usianya udah tua dan energinya mungkin udah nggak sebanyak dulu, tapi dia tetap harus jadi pengganti tangan dan juga kakinya Fauzan. Tadi menurut Bu Tami, ini kondisinya lagi nggak fit, terus juga Fauzan ngerasa pusing karena memang pagi hari minum obat cukup banyak ya Bu ya. Biasanya kalau lagi sehat sih kuat-kuat aja ya Bu ya. Kuat sampai siang. Waktu bubaran kelas, kita langsung menuju ke rumahnya Bu Tami pakai angkot charteran bareng Fauzan dan teman-temannya. Sebenarnya penyakitnya Fauzan itu gimana sih Bu? Normal, seperti bayi-bayi normal biasa, lahirnya bukan besar ya, terus perkembangannya juga bagus, gitu kan. Terima kasih ya Pak.
Jadi kita udah sampai rumahnya Bu Tami sama Dek Fauzan. Tadi kita naik angkot. Sebenarnya sih biasanya harusnya naik motor, cuma karena tadi lagi try out, jadi bareng-bareng sama teman-temannya. Sekarang lagi istirahat tadinya. Sampai di rumah, Bu Tami nggak bisa langsung istirahat. Jadi dia harus nyiapin bahan-bahan gorengan buat nantinya dititipin dan dijual ke warung-warung yang ada di dekat rumahnya. Bikin apa, Bu? Martabak, Oh, tahu martabak. telur. Ya mas, aku kalau beli tahu itu sampai 10 biji dari anakku yang kecil itu umur 3 tahun, Oh, udah lama. sekarang udah umur 21 tahun, ya udah lama. Dari liputan ini jadi banyak mikir sih, kadang kita yang udah dikasih kesehatan fisik masih suka malas-malesan, ngeluh dan gak bersyukur. Jadi malu sama Fauzan. Bu Tami dan Fauzan ini adalah salah satu dari banyak narasumber yang ngasih pelajaran kehidupan buat aku dan Aga dari proses Terima liputan kasih ini. atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Fauzan, coba diri Fauzan saya, ada yang mau terutama dan disampaikan juga gak nih ke untuk teman-teman ibu-ibu supaya yang lain semuanya. juga tetap Yuk, semangat nih kayak kami Fauzan. akhiri. Apabila dalam Pantang kami menyerah menyampaikan dan materi rajin ada belajar. kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.